pemirsa, jumpa dengan saya Sulis di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Nah, di sini kita akan membahas suatu isu yang menarik pastinya. Maraknya kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya kesehatan mental di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara lain. Kali ini kita akan membahas apa aja sih permasalahan psikologis pada era pandemi COVID-19. Lalu seperti apa saja dampak terhadap kesehatan mental kita. Nah, pastinya saya di sini tidak sendirian, teman-teman. Akan ada seseorang narasumber yang berkompeten di bidangnya akan menemani saya nantinya. Sebelum itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Dari data yang telah kami dapat, kasus psikologis pada saat ini lebih banyak terjadi di kalangan para anak muda. Karena biasanya masyarakat mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang tua yang biasanya melakukan aktivitas di luar rumah tiba-tiba diharuskan untuk beraktivitas di dalam rumah atau meminimalisir kegiatan di luar rumah. Dari kasus-kasus yang terjadi, kita akan membahas bagaimana cara kita mengolah kesehatan mental kita di masa pandemi saat ini. Bersama dengan seorang psikolog yang bernama Narastri Insan Utami. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah tidak sendiri nih, sudah ditemani oleh Ibu Astri. Beliau ini adalah seorang psikolog dan juga dosen di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Halo Ibu, apa kabar? Halo Sulis, kabar baik, Alhamdulillah. Sulis, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri sehat pastinya. Alhamdulillah. Oke Bu, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental di masa pandemi. Lalu apa saja sih masalah kesehatan mental di masa pandemi ini gitu? Oke, kita membahas kesehatan mental di masa pandemi. Untuk anak muda ini? Iya, untuk anak muda. Oke. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sehat itu definisinya apa sih? Menurut Sulis, sehat itu definisinya apa? Sehat itu adalah sehat rohani dan jasmani, Bu. Oke, rohani dan jasmani ya nih. Beda-beda tipis sama menurut WHO ya. Menurut WHO tuh sehat itu adalah keadaan sempurna, mental, fisik, dan sosial. Jadi orang kalau dikatakan sehat, itu dia sempurna secara fisiknya, nggak ada keluhan apapun di fisik, terus sempurna secara mental, nggak ada keluhan di mentalnya, dan sempurna secara sosial. Artinya dia bisa berfungsi di lingkungan sosial secara baik. Itu definisi sehat. Nah, sehat itu tiga unsur ya, fisik, mental, dan sosial. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang yang kesehatan mental aja ya. Oke, kita lanjutin nih definisi kesehatan mental nih. Definisi kesehatan mental itu ada 4 indikatornya, Sulis. Yang pertama adalah saat seseorang mengetahui seluruh potensi diri yang dimilikinya. Jadi seseorang yang sehat mental tuh kalau dia tahu, oh aku tuh orangnya kayak gini, aku maunya kayak gini gitu. Dia mengetahui benar tentang dirinya, atau bahasa yang sekarang sering disebutin tuh kayak self-awareness gitu ya. Self-awareness. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah saat dia bisa mengelola tekanan sehari-hari. Tekanan stres sehari-hari. Kita kan setiap hari ngalamin stres kan, Sulis? Iya. Setiap hari, dari bangun tidur tuh pasti orang mengalami stres. Nah, saat dia bisa mengatasi stresnya sehari-hari, dari pagi sampai malam, artinya dia sehat mental. Oh, gitu. Okay. Yang ketiga, itu produktif. Jadi orang yang sehat mental tuh produktif. Dia bisa menghasilkan karya, dia bisa bekerja kalau yang udah kerja. Kalau anak muda yang masih kuliah, berarti dia bisa kuliah, bisa nyelesain tugas sehari-hari dari kampus, itu berarti produktif. Jadi dia sehat mental kalau produktif. Yang terakhir nih, yang keempat adalah saat dia berperan di masyarakat. Berperan di masyarakat tuh saat misalnya punya temannya saling peduli, saling tolong-menolong, tuh berperan di masyarakat. Atau lebih kecil deh dari masyarakat, berperan di keluarga. Misalnya nih, Sulis seorang anak kan? Iya, anak. Ya. Belum jadi seorang ibu. Belum. Salah seorang anak. Sulis itu dikatakan sehat mental saat Sulis bisa berperan di keluarga. Misalnya bantuin ibu, bantuin bapak, ngopenin, menjalin hubungan sama keponakan, kayak gitu. Itu berperan namanya. Nah, orang yang sehat mental tuh pasti dia menjalankan perannya sebagai masyarakat, kayak gitu. Jadi ada 4 indikator itu. 4 ya. Tadi apa aja tadi? Yang pertama, self-awareness. Ya, mengetahui potensi diri, self-awareness. Yang kedua, mengelola tekanan sehari-hari, iya, mengelola stres sehari-hari. Yang ketiga adalah
produktif. Yang Dan keempat, terakhir, berperan di masyarakat sosial. Jadi Ya. ini ngetes sulit Iya. ceritanya. Baiklah. Nah, di masa pandemi ini yang biasanya terkena imbasnya adalah stres. Iya, Pandemi ini kan membuat banyak perubahan ya. bener banget. Perubahan yang dulunya kita bisa kumpul-kumpul, main, kerja di kantor, sulis misalnya mahasiswa bisa kuliah di kampus gitu. Dulunya kayak gitu, sekarang berubah semuanya online. Tugas lebih banyak. Lebih banyak. Tugas anak muda yang sekolahnya SFH atau dari rumah ya, online, tugas-tugasnya lebih banyak. Nah, di situ yang membuat stres. Begitu, karena ada banyak perubahan di era pandemi ini, itu membuat tingkat stres yang dialami orang tuh juga meningkat. Begitu. Nah, di sini yang kita lebih bahas itu lebih ke bahas stresnya. Pandemi ini membuat stres nggak sih? Terus kalau iya, gimana sih cara ngatasinnya? Nah, itu yang akan kita dalami di situ. Lebih ke stresnya gitu, Sulis. Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi Ibu, kita kan jadi permasalahan anak muda ini berarti kan karena stres tadi ya, karena numpuknya tugas. Mungkin biasanya kan mereka diskusi secara langsung gitu ya sama teman-teman, keluar bareng, kerja kelompok gitu kan, untuk berdiskusi tentang tugasnya. Mungkin karena sekarang daring, mungkin juga apa-apa serba daring, ada permasalahan sinyal, jadi aduh ini butuh banget mau belajar tapi sinyal buruk, seperti itu. Dan biasanya kalau gabut gitu kan, lagi sedih atau gimana, pasti keluar jalan-jalan, tapi sekarang kita harus stay at home gitu kan, di rumah terus ya, kegiatan pun di rumah terus. Jadi permasalahan apa tuh anak muda ya seputar di situ ya Bu ya. Apalagi kita kan juga kadang suka, mungkin anak muda teman-teman nih ya, bisa rebahan mulu gitu ya, yang mau kuliah gitu, aduh lihat kasur rebahan gitu, akhirnya tugas tertunda dan akhirnya kita jadi stres, tugasnya nggak selesai ya. Nah itu tadi yang saya jelasin, apa tuh stres anak muda ya Bu. Stres itu apa sih Bu? Dan kenapa kita bisa stres pada masa pandemi ini? Oke, stres itu apa ya? Jadi stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik ataupun psikis yang dialami seseorang saat mengalami perubahan. Dan orang tuh harus adaptasi. Coba deh, Sulis taruh dulu, kita cobain. Kita main kayak gini, Sulis. Nah, tangan yang jempol di atas yang apa, Sulis? Kiri. Kiri. Sekarang coba Sulis lepas, terus ganti yang kanan yang di atas. Apa yang Sulis rasain? Aneh ya? Ya, Nggak aneh. nyaman ya? Nggak nyaman. Ini contoh stres kecil loh. Kayak gini stres. Iya, karena ini adalah perubahan yang dialami seseorang. Dan ketidaknyamanan itu adalah kondisi stres. Iya, jadi kita tuh mengalami perubahan dan kita harus menyesuaikan diri. Nah, itu ketidaknyamanan itu adalah bukti-bukti stres. Jadi stres tuh sekecil itu stres. Nah, orang yang sehat mental tadi balik lagi adalah orang yang bisa mengatasi stres sehari-hari. Jadi kalau kita sehat mental, kalau kita ada perubahan, kita oke, nggak nyaman, awalnya nggak nyaman, tapi terus kita beradaptasi dan akhirnya nyaman-nyaman aja. Nah, itu kita berarti bisa mengatasi stres sehari-hari. Nah, itu adalah stres ya. Jadi stres itu sebenarnya bisa setiap saat ya, dari bangun tidur, kita cuma bangun tidur terus kayak aduh mendung, kita merasa nggak nyaman karena mendung, enaknya rebahan lagi. Itu sebenarnya juga kondisi-kondisi yang membuat kita harus beradaptasi. Nah, itu. Jadi stres itu kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih stres di era pandemi? Nah, di era pandemi itu balik lagi nih, perubahan yang terjadi di era pandemi itu kan banyak banget kan? Iya, banyak banget. Banyak banget nih. Misalnya contohnya suami saya dulu kerjanya adalah bidang traveling. Bidang biasanya tempat bukan hiburan ya, yang wisata. Nah, jadi suami saya itu bekerja di tempat daerah bukan daerah wisata. Suami saya itu bekerja di bidang wisata. Nah, pandemi ini yang tadi kita bilang harus stay di rumah aja, wisata tuh kan sangat terdampak ya. Nah, kayak Sulis asli Bali. Kita tahu Bali selama pandemi itu kan sepi banget. Kayak kota mati Bu di Ubud. Aduh. Banyak orang kehilangan pekerjaan gitu kan. Awalnya juga perusahaan juga bangkrut. Banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaan di era pandemi. Banyak banget orang yang tadi bangkrut. Banyak perubahan yang dialami, dipaksa berubah. Orang yang biasanya nggak suka di depan kamera,
terus sekarang dituntut harus sering di depan kamera. Iya, bener banget. Orang yang ngerasa, apaan sekolah kok cuma di depan laptop terus. Sekarang dituntut sekolah harus di depan laptop terus. Nah, banyak perubahan yang kita alami di era pandemi ini gitu. Nah, itu adalah stres-stres yang muncul di era pandemi. Contohnya tadi, stres kalau kuliah online, stres apalagi yang kamu udah sebutin tadi, stres kuliah online, stres nggak punya pekerjaan. Nah, itu stres-stres yang pada umumnya dialami. Sekarang mungkin orang-orang udah beradaptasi ya. Karena kan kita udah stay at home berapa lama sih? Sekitar hampir setahun. Udah lama setahun banget ya, kurang udah. 2 bulan. Iya, 9 bulan berarti ya, 9 9 bulan, 8 bulan kita udah stay at home sekitar itu. Nah, saya yakin orang-orang udah mulai beradaptasi dengan yang stres-stres yang tadi. Cuman, stres di era pandemi itu sekarang udah mulai muncul yang baru. Kayak misalnya orang-orang terdekat kita kena positif atau kena COVID jadi positif. Nah, itu stres-stres yang muncul kembali. Sekarang kita udah dapat berita-berita kayak virusnya udah bermutasi. Jogja sekarang udah gawat darurat gitu kan. Sekarang katanya Jogja, kemarin baca berita, Jogja tidak hanya bisa dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan aja, virusnya nggak mempan gitu, cuman kayak gitu doang. Nah, jadi sekarang kita harus beradaptasi dengan hal-hal baru lagi kayak gitu. Nah, stres itu akan ada terus, tulis. Stres itu akan ada terus. Yang perlu kita hadapi adalah gimana sih cara mengelolanya, gitu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Kita jadi tahu nih, stres itu banyak macamnya ya Bu ya. Oke, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola stres tersebut. Sebelumnya kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Saat haus, orang membutuhkan air. Setelah segar, banyak dari mereka sudah lupa dengan hausnya dan mulai menjalankan aktivitasnya. Lupa atau tidak, orang-orang itu akan rasa hausnya. Air tidak pernah bersedih. Karena yang terpenting bagi air adalah bagaimana terus menjaga manfaatnya bagi banyak orang, bukan apa yang akan orang lain kenang. Terus bergerak dan terus menebar manfaat, Indonesia bisa. Kita pasti menang.